Hai TS dan teman-teman semuanya, saya Dr. Madina. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ini saya akan menyampaikan pemahaman tentang COVID-19 dan bagaimana sikap kita saat ini seharusnya bertindak. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang saat ini udah menjadi wabah di seluruh dunia atau pandemi. Dan 2 minggu terakhir ini di Indonesia sudah terinfeksi, khususnya di Jakarta. Tingkat penularan penyakit ini sangat tinggi dan virus ini sangat memperburuk kondisi suatu penyakit dengan sangat cepat meskipun case fatality rate-nya atau angka kematiannya hanya 8%. Oleh sebab itu, kita semua dari berbagai kalangan sudah saatnya lebih concern terhadap penyakit ini karena penyakit ini butuh peran dan kerjasama dari seluruh warga negara Indonesia, terutama di Jakarta. Penularan penyakit ini melalui droplets, cairan batuk atau cairan bersin. Oleh sebab itu, penyakit ini menyerang terutama saluran nafas. Namun pada penelitian terbaru, virus ini akan bertahan dalam beberapa jam pada airborne, udara, tembaga, plastik, dan benda-benda tertentu. Nah, bagaimana sih gejalanya? Sebenarnya cukup sulit karena gejalanya ini hanya gejala ISPA yang sangat sulit dibedakan dengan infeksi virus atau bakteri lainnya. Dan terutama warga negara kita sangat banyak, terutama di Jakarta. Jadi mohon pengertiannya, saya mengerti bagaimana kekhawatiran teman-teman semua, namun kita sangat memprioritaskan mana orang yang benar-benar butuh atau mengarah ke arah COVID, mana yang tidak. Oleh sebab itu, para ahli sudah mengklasifikasikan beberapa kriteria. Jadi yang pertama adalah ODP, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan. Update terbaru ini sudah sangat dilonggarkan dalam artian kita saat ini sudah sangat mewaspadai dan mencurigai hampir semua orang ke arah COVID. Jadi ODP adalah orang dengan demam cut off-nya di atas 38 derajat atau mempunyai riwayat demam atau mempunyai paling tidak salah satu gejala infeksi saluran nafas seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak nafas. Dan yang paling penting pada COVID ini, mohon diingat kembali riwayat bepergian ke luar negeri dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala atau berada atau tinggal di daerah transmisi lokal. Maksudnya transmisi lokal di sini daerah yang sudah wabah terhadap COVID-19. Namun di Jakarta sudah menjadi daerah transmisi lokal karena yang terinfeksi COVID-19 sudah semakin banyak. Namun perlu dibedakan penyakit ISPA pada COVID ini tidak dapat dijelaskan oleh penyakit lainnya. Seperti memang Anda perokok berat atau mempunyai penyakit alergi seperti rinitis alergi atau sinusitis atau sakit tenggorokan seperti amandel atau faringitis. Jadi 3 poin tersebut, demam atau adanya tanda infeksi saluran pernafasan atas, Anda pernah atau sedang berada di daerah transmisi lokal dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala, dan ketiga, penyakit tersebut tidak dapat dijelaskan oleh penyakit lainnya. Anda sudah menjadi ODP, tidak perlu khawatir. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap diam di rumah, obati dulu demam batuk pileknya, isolasi diri selama 14 hari karena masa inkubasi penyakit COVID ini 5-6 hari, paling lama 14 hari. Jadi yang pertama, isolasi diri di rumah selama 14 hari, telepon 119 atau 119 extension 9 untuk melaporkan diri. Nanti ada petugas yang akan datang ke rumah untuk memantau Anda. Jadi saat ini pasien dengan ODP sudah akan dilakukan swab tenggorok untuk memeriksa atau mengkonfirmasi apakah Anda terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Biasanya pemeriksaan swab akan dilakukan di hari pertama dan hari kedua. Lalu setiap hari Anda akan dipantau melalui telepon bagaimana gejala Anda. Jika memberat, Anda akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Nah, yang kedua adalah PDP, pasien dengan pengawasan. Di sini ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, pasien punya demam atau riwayat demam disertai gejala-gejala saluran pernafasan atas. Boleh salah satunya, antara lain seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau bahkan sesak. Dan tetap yang paling penting, pasien tersebut mempunyai riwayat bepergian ke luar negeri atau kontak dengan orang yang dicurigai positif COVID-19 atau dari daerah transmisi lokal COVID-19. Kriteria yang kedua, pasien dengan hanya mempunyai demam atau riwayat demam ditambah pasien tersebut pernah kontak dengan pasien yang sudah dinyatakan positif COVID. Nah, pada umumnya pasien dengan pengawasan atau PDP ini juga disertai sesak
dari ringan sampai berat. Yang berat ini mencerminkan adanya penyakit pneumonia atau infeksi paru. Ini merupakan kondisi yang gawat dan yang berakibat fatal, pada ujungnya akan mengalami gagal nafas sampai kematian. Oleh sebab itu, PDP akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah yang pertama, tingkatkan daya tahan tubuh. Penyakit virus pada umumnya self-limiting disease atau akan sembuh sendiri tergantung dari kondisi daya tahan tubuh kita atau sistem imun kita. Dan sampai saat ini, penyakit ini masih belum ada obatnya. Obat-obat antivirus yang kabarnya sudah beredar, belum ada bukti secara penelitian bahwa dapat menyembuhkan COVID. Jadi yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi yang paling penting. Obat-obatan seperti vitamin itu hanya membantu. Yang kedua adalah menjaga kebersihan dari segala aspek, dari ruangan maupun dari diri kita sendiri. Karena virus ini menginfeksi saluran nafas, jadi usahakan jangan terlalu banyak menyentuh bagian hidung dan rongga mulut, dan cuci tangan yang bersih. Coba mohon di searching lagi cara cuci tangan yang baik dengan step 7 langkah. Lalu lakukan etika batuk, karena droplets ini sangat berbahaya. Batuk ditutup pakai tisu atau menggunakan lengan. Lalu gunakan masker. Nah, penting banget masker ini mohon digunakan dengan sangat bijaksana. Bagi Anda yang mempunyai batuk pilek, boleh menggunakan masker supaya dropletsnya tidak tertular ke orang lain. Atau jika Anda berada di lingkungan yang ramai, karena kita tidak tahu apakah orang-orang di sekitar kita juga mempunyai virus yang dapat menularkan kepada kita. Jadi mohon gunakan masker dengan sebaik mungkin. Jika Anda merasa sehat dan tidak perlu menggunakan masker, sebaiknya disumbangi saja masker-masker kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang akan dilakukan rapid test itu juga belum tentu mengkonfirmasi adanya infeksi virus COVID-19, karena rapid test ini hanya mendeteksi antibodi tubuh kita, dalam artian bisa false positif atau positif palsu. Dan deteksi ini tidak spesifik, dalam artian masih ada virus-virus lainnya yang mirip yang mungkin juga terdeteksi seperti virus dengue. Saat ini konfirmasi tes yang sangat akurat itu adalah swab tenggorok atau PCR, itu yang akan mendeteksi adanya virus COVID-19. Dan pemeriksaan tersebut juga saat ini masih jarang. Jadi saya mohon pengertiannya, karena pemeriksaan tersebut mungkin saat ini akan dilakukan kepada pasien-pasien yang sangat membutuhkan. Dan saya juga akan menyampaikan bahwa rumah sakit rujukan COVID juga saat ini sudah mulai penuh, dan mau tidak mau rumah sakit lainnya juga harus menerima pasien-pasien COVID. Oleh sebab itu, saya sarankan minimalisir diri kalian untuk pergi ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lainnya, karena kondisinya sangat infeksius. Oke, jadi itu saja pesan singkat yang bisa saya sampaikan. Saya mohon untuk teman-teman sekalian untuk bekerja sama, karena penyakit ini butuh peran dari semua orang dan tingkat penularannya sangat cepat. Jadi kita harus memutus rantai penularan. Dan mohon tolong diingat lagi, karena warga negara Indonesia khususnya Jakarta itu sangat banyak. Saya mengerti kekhawatiran teman-teman yang semuanya mau diperiksa COVID atau tidak, namun pemeriksaan tersebut saat ini masih sangat sulit dilakukan. Tidak perlu khawatir, tetap isolasi diri Anda di rumah, karena self-isolation itu sangat penting. Tidak perlu panik berlebihan, sebaiknya jangan terlalu banyak membaca informasi tentang COVID-19, karena akan membuat Anda semakin panik. Please baca atau cari berita yang valid tentang COVID-19, seperti di WHO atau di Kemenkes. Oke, terima kasih semuanya. Semoga penyakit ini cepat berakhir dan dapat diatasi, dan kita semua tetap dalam keadaan sehat.